Tahun segera berganti setidaknya dalam 1,5 bulan ke depan. 2025 yang menjadi tahun terberat diprediksi akan mengalami perubahan di tahun depan. Tapi perjalanan menghabiskan sisa tahun ini akan menjadi saat-saat terberat karena ancaman bencana-bencana besar. Banjir adalah ancaman yang tidak bisa diabaikan, sebab tanpa hujan deras pun sejumlah tempat seperti Bekasi bisa kebanjiran. Belum lagi gempa bumi yang membawa tsunami, atau gunung meletus yang mengirimkan lahar panas. Lantas seperti apa gambaran di tahun depan yang merupakan tahun kuda api? Akankah ada perubahan hidup dari tahun ini? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menuju akhir tahun 2025, rasa tenang agaknya masih sangat jauh untuk direngkuh. Apa boleh buat, 1,5 bulan sebelum tutup tahun, bencana alam masih akan berdatangan, malah dengan kekuatan yang jauh lebih berbahaya. Banjir bandang adalah ancaman pertama yang harus diantisipasi dengan sangat teliti. Sebab, banjir bisa datang kapan saja, bahkan tanpa hujan deras wilayah seperti Bekasi bisa kebanjiran dengan sangat parah meski tidak sedang hujan lebat. Begitupun Jakarta bisa dengan mudah kebanjiran walaupun hujannya ada di Bogor. Alam memang sedang tidak bersahabat. Semua yang menakutkan seperti dikirimkan tanpa kenal kompromi. Para peneliti BMKG juga mulai kesulitan memetakan bencana yang semua mengalami pergeseran. Akhir tahun ini bencana tidak merata, ya. Sekarang banjir bendungan air ini di mana-mana. Padahal kanal-kanal sungai ya sudah banyak yang dibersihkan. Tetapi kalau keajaiban Tuhan itu tiada ada satu orang pun yang bisa mencegah, ya. Kalau Allah sudah murka, hujan gak henti-henti. Sehingga Jakarta ini direndam dengan hujan 2 hari aja yang terus-menerus menghujani kota Jakarta. Pasti itu sudah banjir. Dan sudah banjir di mana-mana. Di Lampung, di Bengkulu, di Sumatera, pokoknya sudah banyak sekali. Bahkan kalau di Jakarta, di Jakarta Timur, terutama Bekasi, ya. Bekasi itu langganan pokoknya. Musim hujan, nggak musim hujan, ada curahan air yang katanya kiriman dari Bogor. Seperti itu. Dan saat sekarang kita tidak bisa memprediksi BMKG, ya. Katanya ada megatrust, katanya ada ini. Jangan bilang megatrust. Gempa yang skalanya ringan aja kita udah kebingungan. Ya udah kebanjiran, ombak besar-besaran. Apalagi megatrust. Kita kepingin hidup ya Sang Yang Widi. Bencana dari unsur air memang sangat meresahkan. Semua yang berasal dari air bisa memberi ancaman. Tidak hanya banjir akibat hujan lebat, tapi air laut pun bisa mengirimkan bencana dahsyat. Paranormal senior Eyang Rati menitipkan pesan untuk berhati-hati jika bermain ke pantai. Sebab, bencana bisa datang kapanpun dengan cara yang sama sekali tak diduga-duga. Ancaman bencana alam yang berasal dari unsur air akan terus terjadi, bahkan sampai bulan Februari saat pergantian Shio. Paling dahsyat di tahun sekarang ini adalah air. Masih musibah dengan air. Air ini bisa dengan gelombang yang sangat dahsyat dari lautan sehingga meluber ke sungai, sehingga meluber di mana-mana. Nah, ini kita harus, yang orang-orang di pinggir-pinggir pantai ya, harus menghindar.
Jangan sampai kena baru teriak-teriak gitu loh ya. Kasihan jiwa, masalah jiwa itu nggak ada tokohnya sayang. Kalau sudah seperti itu, siapa yang disalahkan ya? Jadi kita tuh memang harus eling lanas podo, itu memang harus ingat dan tawakal itu harus. Jadi nanti di penghujung ini, kenapa masih terus? Ini bahkan sampai Februari Maret juga masih lebih dasar pun gitu. Kalau sudah menjelang hari raya Imlek, itu mesti ada musibah yang besar-besaran. Kenapa besar-besaran Eyang? Iya, kalau tidak ada guyuran hujan, kalau Imlek itu tidak afdol, kurang diterima doanya oleh yang kuasa. Bencana yang berasal dari air akan terus terjadi hingga Februari tahun depan. Kota-kota di Indonesia, dipesankan Eyang Ratih, harus mampu membuat peta bencana dengan sangat baik. Tujuannya agar dapat melakukan langkah antisipasi sebelum bencana datang. Kota-kota seperti Jakarta, Manado, hingga Sumatera Barat sangat berat jika berhadapan dengan bencana. Tidak boleh lengah. Jangan pernah gegabah menghadapi bencana alam, sebab segala kemungkinan buruk bisa terjadi. Banyak kota ya, daerah patahan-patahan itu terutama harus bersiap-siap. Patahan di sini di Indonesia ini sangat amat banyak, termasuk Manado ya. Nah itu hati-hati ya. Di Sumatera Barat ya. Terus di Indonesia ini banyak daerah-daerah yang notabene tuh banyak sekali di sungai-sungai yang akan jebol ya. Kalau kayak di Solo, Sungai Bengawan Solo itu tanggulnya jebol, udah Jawa Tengah ambles itu. Jangan bepergian ke pinggir-pinggir pantai, di gunung-gunung kalau itu dianggap penting ya, karena kamu nyawa itu nggak ada tokonya ya. Kalau kita sudah hilang ya sudah, nggak bisa akan kembali seperti itu. Berani oke ya, cuma jangan dipertaruhkan untuk mencari kesenangan batinmu, karena kita harus berhati-hati, karena angin puting beliung juga akan merajai ya di tahun ini, sama banjir, sama gempa-gempa. Kalau gempa-gempa kecil-kecil sih masih itu, tapi kalau di akhir tahun Allahu alam. Rangkaian bencana alam yang terjadi di tahun ini sepertinya mulai berkurang di tahun depan. Meski tetap banyak potensi bencana, tapi kesiapan menghadapinya sudah mulai membaik sehingga tidak menimbulkan banyak korban jiwa. Tahun 2026 yang bernaung di bawah sio kuda api memberi banyak harapan, terutama bagi para pekerja keras. Kuda dan api sama-sama memodali siapa saja untuk sukses asal mau bekerja keras tanpa kenal putus asa dalam berjuang. Masuki sio kuda api. Ya, orang semua lagi berjuang ya. Kuda itu semangat ya, semangat sangat luar biasa. Api itu juga semangat, karena kuda tuh lari, api itu stamina, membuat energi ya. Tetapi api yang mana dulu ya? Yang api yang bagus itu bisa menolong manusia. Api yang jelek itu angkara murka, banyak perpecahan di mana-mana, banyak bersih tegang karena hawanya sendiri panas. Tapi tunggu dulu, tidak boleh sembarangan, karena menjelang pergantian shio dari ular kayu menjadi kuda api. Hati-hati, hanya beberapa orang dengan shio tertentu yang akan mengalami keberuntungan di tahun depan. Mereka yang selalu ingat kepada Tuhan adalah salah satu yang beruntung, tapi hindari suhu malapetaka agar energi bumi selaras, sehingga semua yang diinginkan tercapai. Orang yang beruntung di tahun 2006, dia selalu ingat kepada Tuhan. Ya, jadi bisa menghindari
suhu malapetaka. Karena getaran bumi sama orang-orang yang mengenal, dia sudah akan tahu akan terjadi apa. Seperti itu. Karena kecelakaan itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, ya. Dan untuk orang yang kurang beruntung mungkin di tahun 2026 itu seperti apa ya? Ya, orang yang lalai tetap jam minum, ya, tetap berpesta pora, itu kan mencelakakan diri dia sendiri. Di mana bumi kita sendiri sudah tidak bersahabat, apalagi manusianya. Terus kalau Eyang bilang kuda itu berlari, ya, kuda itu lambang semangat, api itu adalah kobaran, ya, energi semangat tetapi kurang positif. Karena kuda lari itu lari yang baik penuh semangat, ini kita kejar-kejaran dengan infektor. Menghadapi tahun yang belum tentu lebih baik, memang tidak ada yang tepat kecuali mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya kepada Yang Maha Pemurah kita mengharap kemudahan dalam menjalani setiap rintangan hidup. Lakukan meditasi agar dialog batin dengan Tuhan semakin baik. Jadi dipikirkan mulai sekarang, ya, agar ingat untuk melindungi negara, bumi, ya. Kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Sang Yang Widiwasa. Kalau bisa kalian semua berdoa atau bermeditasi. Meditasi jangan dikasih kasur, ya, langsung ke tanah aja karena mengandung ground, ya. Kalau kita begini nih di keramik itu mengandung ground. Jadi untuk menempuh ke kamu itu mesti bermasalah. Karena groundnya akan menjadi dingin, groundnya tidak begini, tidak begitu, salah. Kita harus langsung ke tanah agar ada energi sambung sinambung dengan tubuh kita. Karena tubuh kita ini menangkap sinyal dengan cepat. Lantas benarkah lantaran bumi semakin tua sehingga banyak terjadi bencana alam? Mendekat ke penghujung tahun 2025, tidak ada yang lebih baik selain berhati-hati dalam menjalani hari. Anak indigo Caca merasakan tanda-tanda terjadinya bencana besar. Berasal dari unsur air yang menghancurkan segala yang diterjang. Di sisa akhir tahun 2025, Caca melihat bumi akan bergejolak karena usianya sudah semakin tua. Salah satu yang menakutkan adalah bencana banjir, namun bukan di Indonesia, melainkan di luar negeri. Kayak terjadinya bencana alam di luar dan di dalam negeri emang semakin besar ya gelombangnya itu, apalagi di penghujung mau penutup tahun nih makin gila, air dan api bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kalau ditanya ada pesan apa sih sebenarnya, dia karena balik lagi ya, manusia sekarang tuh banyak banget yang serakah, banyak banget yang licik. Sebenarnya kita itu sudah mendapatkan pesan alam dari tahun-tahun sebelumnya untuk memperbaiki diri, untuk bisa memanusiakan manusia. Tapi balik lagi sangat sekarang ini makin susah banget atau sulit banget kita temukan manusia yang bisa bedain sadar diri sama nggak tahu diri, seperti itu. Seperti alam ya bergejolak, dan memang sebenarnya bumi kita ini udah semakin tua. Bencana tidak hanya datang dari serbuan air yang datang bagai bah. Gempa bumi juga terjadi di sejumlah negara dengan kekuatan getarannya sangat besar. Tapi memang, banjir menjadi bencana yang paling parah dengan jumlah korban jiwa cukup banyak. Lalu bagaimana dengan banjir di dalam negeri?
nggak separah luar negeri sih. Di luar negeri itu nanti pokoknya ada satu gunung yang meletus. Banjir itu sebenarnya curah hujan yang terjadi itu di luar negeri itu cukup kencang. Jadi di negara-negara yang memang sebenarnya tidak sering terjadi gempa, malah itu sekarang nanti penutup tahun itu justru malah bencana alamnya makin besar. Dalam dunia karir dan bisnis, tahun depan juga memberi banyak harapan positif. Semua pekerja keras akan menikmati hasil yang gemilang, sedangkan yang tidak mau bekerja keras hanya akan mendapatkan yang serba sedikit. Tapi yang harus diingat, jangan samakan tahun depan dengan tahun ini. Cara menghadapinya juga harus berbeda, dengan mempersiapkan rencana-rencana yang matang. Dan menggunakan taktik atau cara yang sama di 2026 harus dirubah. Apa nih? Harus kita punya plan A, plan B, plan C. Nah, itu harus kita siapkan dari sekarang. Karena apa? Di 2026 ini di awal mungkin kita masih agak kesulitan, tapi di pertengahan ada kabar baik, yaitu ekonomi agak sedikit membaik. Jadi harus ini penutup tahun tinggal sebulan lagi. Jadi kita udah harus mempersiapkan diri, kita mau ngapain, kita harus tahu nih mau saya apa sih yang saya butuhkan. Nah, di 2026 kalau misalnya saya seperti ini nanti akan berakibat baik atau enggak. Kalau misalnya enggak, berarti saya harus bagaimana, seperti itu. Tahun 2026, dalam pandangan anak indigo Caca, sebenarnya baik-baik saja. Setiap orang membawa bekal energi ambisi yang kuat, tapi karena tahunnya berada di bawah kendali kuda api, ambisinya akan bertemu dengan suhu panas, sehingga mudah tersulut emosi. Lewat kepekaan batinnya, Caca juga menegarai banyak pejabat tampil di depan publik. Selebihnya, tahun 2026 akan berjalan dengan aman dan terkendali. Sebenarnya di 2026 ini harusnya itu fine-fine aja, karena energi dari manusianya sendiri di 2026 itu membara banget, justru ambisi buat suksesnya itu hampir semua orang punya ambisi yang sama, bersinergi gitu loh. Nah, kalau di 2026 kita mudah tersulut emosi karena api di 2026 ini itu akan meledak. Hal kecil aja misalnya satu hal yang memang itu bukan menjadi satu masalah. Di 2026 orang mudah tersulut, bisa menjadikan itu satu masalah yang menghebohkan. Jadi banyak juga di 2026 nih petinggi-petinggi kita nih semangatnya sangat membara nih. Tapi semangat untuk apa? Untuk tampil, untuk merasa dirinya saya paling benar seperti itu. Jadi kayak untuk 2026 justru banyak banci tampilnya dari para. Lalu apa yang harus dilakukan agar di tahun depan mendapatkan banyak kesuksesan? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Tahun 2026, dalam pandangan Caca sebagai anak indigo, akan banyak harapan baru yang berdatangan. Tidak perlu takut seperti tahun ini yang harus dijalani dengan berat. Tahun depan, rintangan lebih mudah dihadapi. Hari-hari berat di tahun 2025 adalah pelajaran untuk mendapatkan kesuksesan di tahun depan. Kepada mereka yang tahun ini mengalami kebangkrutan, wajib bangkit di tahun depan. Sebab banyak peluang terbuka untuk memetik kebahagiaan hidup. Kejadian yang kita alami, apa yang terjadi di 2025, kita jadikan itu pelajaran, bukan untuk kita lupakan, tapi kita simpan, kita jadikan acuan untuk pengingat kita di 2026 kalau kita melangkah seperti ini akan terjadi seperti ini. Jadi 2026 kita harus punya semangat baru, harus nge-recharge diri
untuk menjadi untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi, harus bangkit di 2026. Karena di 2026 ini kalau kita fokus untuk bangkit, kita punya semangat baru, itu akan sukses. Karena di awal mungkin agak nggak enak ya, tapi setelah awal masuk pertengahan, nah itu ada kabar baik lah untuk masalah ekonomi buat kita. Tapi balik lagi ya, kita harus bekerja keras, kita harus punya semangat yang baru. Kita nggak bisa nih kayak menunggu bola, tapi kita yang harus mengejar bola. Sisa tahun ini memang masih berat. Bencana alam belum mereda, bahkan berpotensi semakin besar saat mendekati tutup tahun. Beruntung setelah pergantian tahun, ada harapan-harapan baru untuk hidup lebih menyenangkan. Semoga Tuhan selalu melindungi setiap langkah kita. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was